Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kesuma, merupakan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas dengan nomor BP 1810855001. Akan menjelaskan dan memaparkan mengenai hasil penelitian saya dengan judul Efektivitas International Labour Organization, International Program Elimination of Child Labor atau ILO IPEC dalam mengatasi pekerjaan anak di Kamboja. Latar belakang, sebagaimana kita tahu bahwa isu ketenagakerjaan pada saat ini banyak menjadi isu yang menuai konflik. Bahkan ditambah dengan keterlibatan anak dalam sektor perekonomian yang mengakibatkan anak terpaksa atau jatuh ke dalam dunia pekerjaan di luar usia yang seharusnya mereka dapatkan untuk mendapatkan hak-hak anak. Pekerjaan anak sering kita temukan di negara-negara berkembang yang secara konsisten untuk melawan kemiskinan, salah satunya negara Kamboja. Hal ini seiring dengan guncangan ekonomi di Kamboja yang menuntut anak untuk melakukan tindakan pekerjaan di luar batas usia mereka. Menurut statistik dari National Institute Survey atau NIS Kamboja, tahun 2020 memperkirakan ada 741.000 anak atau 18,2% anak berumur 5-17 tahun bekerja di Kamboja. Yang tidak memadai menghambat kapasitas pengawasan ketenagakerjaan untuk menegakkan undang-undang pekerja anak, terutama di daerah pedesaan di mana mayoritas pekerja anak bekerja. Selain itu, tantangan terus berlanjut dalam mengakses pendidikan dasar yang hanya mewajibkan minimum 6 tahun masa belajar, meningkatkan kerentanan anak untuk terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk anak di Kamboja. Bekerjasama dengan organisasi International Labour Organization atau ILO yang merupakan badan PBB tripartit yang bertugas untuk memastikan kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang bebas, adil, dan bermartabat. Kamboja secara resmi bergabung dengan ILO sejak tahun 1999 sejak Kamboja meratifikasi konvensi ILO, mendapatkan hasil bahwa dari kesepakatan kerjasama itu membuahkan hasil program yang bernama yaitu International Labour Organization International Program Elimination of Child Labor atau ILO-IPEC dalam mencapai target nasional pemerintah Kamboja untuk mengurangi pekerjaan anak. Karena IPEC ini merupakan program dalam perlindungan sosial, investasi di bidang pendidikan, dan komitmen nasional untuk menangani isu seputar pekerjaan anak. Beberapa program yang menurut ILO IPEC harus dijadikan prioritas lebih tinggi dalam agenda pemerintah adalah dengan berfokus melakukan perluasan pendidikan menengah pertama, melakukan keterampilan dan promosi lapangan pekerjaan bagi pekerja anak. Komitmen Kamboja dalam mengatasi pekerjaan anak ini terbukti dengan diratifikasinya 13 konvensi ILO, dengan 2 diantaranya berfokus pada pekerjaan anak, yaitu konvensi nomor 138 mengenai batas minimum usia kerja dan nomor 182 mengenai pendidikan bentuk-bentuk penghapusan pekerjaan terburuk pada anak. Melalui kerjasama ILO dengan ILO IPEC dengan pemerintah Kamboja menghasilkan sebuah kerangka komitmen kebijakan nasional, yaitu National Plan of Action on Combating the Worst Form of Child Labor atau NPAWFCL, yaitu sejak dimulai sejak tahun 2004 sampai 2008 untuk periode pertama dan berlanjut pada sekarang untuk periode 2016 sampai pada tahun 2025. FCL ini sejalan dengan SDGs dan juga rencana pembangunan sosial nasional Kamboja yang mempunyai tujuan bahwa untuk mencapai target bahwa pekerjaan anak harus turun di angka 8% pada tahun 2016 sampai pada tahun 2025 dengan beberapa aktor pemerintah dan maupun aktor non pemerintah. Sebagai mitra pemerintah, IPEC bekerja sama dengan organisasi pekerja, perusahaan atau corporate social responsibility, institut penelitian serta akademisi hingga organisasi non pemerintah setempat untuk melaksanakan berbagai proyek dan kegiatan. IPEC yang dijalankan sampai sekarang yang salah satunya yaitu menjalankan proyek di beberapa sektor wilayah yang terfokus dengan pekerja anak terdiri untuk mengatasi pekerja anak di wilayah tersebut dan juga beberapa proyek lainnya dalam yang tersebut. Untuk rumusan masalahnya, berdampak pada penurunan jumlah pekerja anak dari tahun ke tahun. Namun saat ini pekerja anak di bawah umur jumlahnya masih tinggi dan terus menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup anak-anak di Kamboja. Bahkan Kamboja tetap menjadi negara terburuk untuk kasus pekerja anak dengan mencapai angka 18,2% pada tahun 2020 yang bahkan sebelumnya yaitu pada mencapai angka 18,5%, dan ini jauh dari target nasional pemerintah Kamboja yaitu mencapai angka 8% pada tahun 2015 sampai dengan pada tahun 2025. Pada tahun 2015 sampai dengan pada tahun 2025. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah terjadi, yaitu adanya pertanyaan penelitian bagaimana efektivitas ILO IPEC dalam mengatasi pekerjaan anak atau child labor di Kamboja. Tujuannya yaitu untuk mendiskusikan pekerjaan anak di Kamboja serta mengukur dan menjelaskan efektivitas ILO sebagai organisasi internasional dalam mengatasi pekerjaan anak di Kamboja. Manfaat penelitiannya yaitu bagi manfaat akademis dan juga praktis. Dan selanjutnya yaitu dalam studi Pusaka, peneliti menggunakan 5 sumber literatur pertama, yaitu dari Sharon Basel yang berjudul The Politics of Child Labor in Indonesia, Global Trend and Domestic Policy. Dan yang kedua
yaitu ada dari jurnal Don Wells yang berjudul Best Practice in the Regulation of International Labor Standard, Recent of the US Cambodia Textile Agreement, dan juga yang ketiga dengan peran International Labour Organization atau ILO dalam melindungi pekerja anak di Thailand di tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Yang keempat yaitu dari Nurul Indah tahun 2020 dengan judul Upaya ILO dalam menangani eksploitasi pekerja anak di sektor rumah tangga di Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2017. Dan yang literatur kelima yaitu menggunakan literatur dari Matthew Kasa dengan judul Child Labor in Asia, Challenge in Response of International Labour Organization in Thailand and India. Untuk kerangka konseptualnya yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Berman dan Bauer yang mengembangkan hipotesis yang didasarkan pada data empiris primer serta kerangka teoritis yang berbeda, dan untuk menjelaskan efektivitas serta suatu organisasi internasional yang berjenis Intergovernmental Organization atau IGO yang secara analitisnya Berman mengungkapkan adanya variabel konseptual dan juga variabel struktural yang dapat menjelaskan efektivitas suatu organisasi internasional. Variabel kontekstual adalah variabel yang perlu dikaitkan dengan konteks, sedangkan variabel konseptual umumnya berkaitan dengan faktor eksternal yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan organisasi internasional. Dan juga untuk variabel struktural yaitu faktor dari organisasi internasional itu sendiri. Dalam pelaksanaannya terdapat efektivitas yang diukur dari outcome dan juga impact dari organisasi internasional yang diteliti. Yaitu dari jenis penelitiannya yaitu deskripsi kualitatif yang dimana penulis akan mendeskripsikan fakta dan data yang didapatkan dengan menjelaskan dari data-data studi pusaka yang diteliti. Untuk batas masalah yang tersendiri yaitu ada petunjuk dan pembatasan masalah yaitu pada tahun 2016 sampai pada tahun 2022 di mana didasari atas kerangka kebijakan dari upaya pemerintah Kamboja dalam mengatasi pekerja anak dengan kolaborasi bersama ILO yaitu melalui kerangka komitmen kebijakan nasional Plans of Action on Combating the Worst Form of Child Labor (NPAWCL) Kamboja tahap ketiga yaitu pada tahun 2016 sampai pada tahun 2025. Untuk unit tingkat analisisnya yaitu Organisasi International Labor Organization atau ILO, kemudian yang menjadi unit eksplorasinya yaitu pekerja anak child labor di Kamboja. Di samping itu yang menjadi level analisisnya adalah negara yaitu negara Kamboja. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu peneliti menggunakan studi pusaka atau library research. Dan juga untuk teknik analisisnya yaitu menggunakan teori dari Miles Berman, di mana data penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang menggunakan dari 3 tahapan. Yang pertama reduksi atau pengumpulan data-data yang mendukung penelitian, kemudian yaitu pengolahan data yang telah dipilah dan juga memaparkan hasil datanya. Yang ketiga yaitu menandai kesimpulan. Itu terdiri bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 pekerjaan anak child labor di Kamboja, yang bab 3 yaitu International Labour Organization Program on Elimination of Child Labor atau LLP di Kamboja. Dan juga untuk pada bab 4 yaitu analisis efektivitas International Labour Organization, International Program on Elimination Child Labor atau LLP dalam mengatasi pekerja anak di Kamboja. Untuk bab 5-nya yaitu ada penutup, yaitu yang berisi dengan kesimpulan dan juga saran. Kedua yaitu mengenai pekerja anak child labor di Kamboja. Di sini menjelaskan bagaimana gambaran umum tentang negara Kamboja yang mana terletak di kawasan Asia Tenggara yang merupakan salah satu negara anggota dari anggota ASEAN yang terletak di semenanjung kawasan sebelahnya yaitu Laos dan Thailand dan juga bertetangga dengan Vietnam. Untuk perekonomian di negara Kamboja memiliki populasi sekitar 16,1 juta, di mana 59 juta 40% adalah anak-anak yang berumur 0 sampai 17 tahun. Untuk pendidikan di Kamboja yaitu yang kurang baik di sistem pendidikan yang komprehensif dan sesuai dengan standar seluruh negeri yang menjamin prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan pendidikan untuk menjamin bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpendidikan. Mengingat menjadi pekerja di Kamboja didorong atas beberapa faktor. Yang pertama itu khususnya itu adalah faktor kemiskinan, yang dimana mendorong pekerja anak untuk terjun di dalam sektor perekonomian untuk membantu keluarga mereka dan untuk membiayai hidup mereka, yang dimana orang tua mereka mengizinkan mereka untuk bekerja karena tidak adanya harapan hidup bagi orang tua dalam bekerja dan menghasilkan pendapatan yang cukup bagi kehidupan mereka, sehingga merelakan anak-anaknya bekerja di beberapa sektor. Untuk respon pemerintah Kamboja terhadap pekerja anak yaitu hukum yang mengatur kategori usia pekerja anak di Kamboja, dan juga yang dimana pemerintah Kamboja menetapkan melalui komitmen Konvensi ILO nomor 138 dan 180. Terkait masalah pekerja anak terdapat sistem atau badan yang mengatur di dalamnya, yang mana terdapat sistem khusus yaitu Departemen Tenaga Kerja atau General Department of Labor yang berfokus untuk masalah terkait pekerja anak. Dan untuk fokus masalah
terkait masalah pekerjaan anak diatur dan dilaksanakan oleh Badan Departemen of Child Labor atau Departemen Pekerja Anak, yang dimana departemen ini dibantu oleh Komite Anak Nasional dan juga yaitu dibantu oleh Provincial Departemen of Child Labor atau Badan Departemen Pekerja Anak di provinsi dan juga wilayah di Kamboja. Pada tiga ini menjadi tiga subbab. Yang pertama yaitu mengenai ILO secara umum, yaitu dari profil ILO, sejarah ILO, visi misi tujuan ILO, struktur ILO, tugas dan fungsi ILO, konvensi ILO, serta anggaran dan dana ILO. Kemudian di sub kedua yaitu penulis memaparkan mengenai ILO di Kamboja. Pada subbab ketiga penulis memaparkan mengenai LAP dalam mengatasi pekerjaan anak di Kamboja. Gambaran ILO secara umum, yaitu ILO merupakan badan tripartit di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang dimana ada beberapa konvensi yang mengikat negara anggota ini terkait tenaga kerjaan dan juga pekerjaan yang layak dan juga tenaga kerja. Untuk anggaran ILO sendiri, yaitu didapat dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu adanya regular budget atau anggaran rutin yang didapatkan dari kontribusi negara anggota ILO, dan juga adanya regular budget supplementary atau ECON atau RBSA yang didapat berasal dari dana sukarela dan juga mitra inti ILO seperti USDAL, serta extra budgetary technical cooperation and research yang didapatkan dari mitra non-inti seperti organisasi publik, privat, dan lembaga PB lainnya. Ada juga beberapa aktor yang ada di Kamboja untuk melaksanakan program IPEC, yaitu program yang berfokus pada penanganan dalam mengatasi masalah pekerjaan anak dan juga menghapus segala bentuk pekerjaan berbahaya di segala sektor di Kamboja. LAP ini diselaraskan dengan National Strategic Development Plan dan juga kemudian Sustainable Development Goals atau CSDGs Kamboja untuk tahun 2019 sampai 2023 dengan target penurunan pekerjaan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga penurunan angka pekerjaan anak pada mencapai angka 8% pada tahun 2025 dan menghapus segala bentuk pekerjaan berbahaya pada tahun 2025. Untuk pada bab 4 yaitu dijabarkan mengenai analisis efektivitas LAPEC melalui konsep efektivitas organisasi internasional yang dikemukakan oleh Frank Berman dan Steve Bauer yang menggunakan keefektifan suatu organisasi internasional khususnya ILO dapat menandakan apakah berhasil atau tidaknya suatu organisasi internasional secara sistematis menggunakan variabel konseptual dan struktural dalam menjawab masalah yang diteliti dengan menganalisis dari output, outcome, dan juga impact ILO dalam mengatasi pekerjaan anak di Kamboja. Efektivitas organisasi internasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya di suatu negara yang meliputi segala aktivitas yang dilakukannya selama program yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam organisasi internasional. Yang dimana untuk kerjasama ILO dengan pemerintah Kamboja dan juga aktor di Kamboja yaitu melakukan melalui program IPEC, yang dimana telah bekerjasama dengan pemerintah negara dan lembaga pemerintah terkait untuk memerangi dan menanggulangi masalah pekerjaan anak di Kamboja. Aktivitas organisasi internasional atau ILO dalam mengatasi pekerjaan anak di Kamboja mampu memenuhi dua dimensi yaitu output, outcome, dan bahkan tetapi adanya kekurangan dalam impact, yang dimana dari upaya fungsi ILO sebagai organisasi internasional yang menangani masalah ketenaga kerjaan terkhususnya masalah pekerjaan anak di Kamboja telah memberikan dampak pada penurunan kasus pekerjaan anak di Kamboja dari tahun ke tahun. Namun impact atau dampak dari kegiatan organisasi ILO dalam mengatasi pekerjaan anak pekerja di Kamboja untuk secara angka masih menjadi angka tertinggi untuk dari target dan tujuan nasional pemerintah Kamboja dan juga ILO dalam mencapai penghapusan pekerjaan anak sampai angka persentase 8% dan juga penghapusan pekerjaan berbahaya. Ini dapat kita lihat bahwa tidak efektifnya ILO dalam melakukan mengatasi pekerjaan anak di Kamboja. Dari kesimpulan dari aktivitas ILO dalam mengatasi pekerjaan anak di Kamboja, dari upaya dan fungsi ILO sebagai organisasi internasional yang menangani masalah ketenagakerjaan, terkhususnya masalah pekerjaan anak di Kamboja, telah memberikan dampak pada penurunan kasus pekerjaan anak di Kamboja dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2012, 2016, dan pada tahun 2020 hingga mencapai angka 18,2%. Namun, impact atau dampak dari aktivitas organisasi ILO dalam mengatasi pekerjaan anak di Kamboja untuk saat ini belum menunjukkan perubahan besar dalam penurunan secara kuantitas, di mana jumlah masalah pekerjaan anak di Kamboja dikarenakan persentase jumlah pekerjaan anak di Kamboja masih tinggi, mencapai 18,2% dan tidak adanya perubahan yang terlalu signifikan sejak tahun 2017, yaitu sebesar 18,6% jumlah pekerjaan anak dengan jumlah pekerjaan anak. Hal ini menunjukkan upaya kerjasama ILO dengan Kamboja belum sepenuhnya berhasil dikarenakan tidak sesuai dengan target dalam kerangka kebijakan NPWFCA Kamboja dengan tujuan menurunkan angka pekerjaan anak